Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan tes karakteristik pribadi atau TKP untuk persiapan tes CPNS 2021 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan ini merupakan request dari sahabat Excellent yang meminta supaya dibahas soal-soal yang berkaitan dengan TKP ini. Nah, jadi tes karakteristik pribadi sendiri itu merupakan salah satu bagian yang vital ya dalam tes CPNS selain TWK atau tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum atau TIU. Hal ini diperlukan dalam tes CPNS ya karena negara membutuhkan sosok CPNS yang memiliki karakter yang tangguh dan kepribadian yang baik. Nah, ada beberapa aspek yang menjadi penilaian ya dan biasanya jadikan tema dalam soal TKP. Dan berdasarkan pengalaman dan informasi yang saya dapatkan bahwa pada pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 itu ada 5 aspek penilaian yang dijadikan tema soal dalam tes TKP itu. Yang pertama adalah pelayanan publik, kemudian jejaring sosial, maksudnya jejaring kerja ya, kemudian sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian profesionalisme. Namun pada video kali ini kita akan khususkan dulu soal-soal yang berkaitan dengan aspek penilaian tentang pelayanan publik. Nah, yang perlu kita ingat di sini bahwa dalam aspek penilaian tentang pelayanan publik ini, dalam aspek ini maksudnya peserta itu dituntut untuk bisa memilih jawaban yang menunjukkan sikap yang baik, kemudian sopan, ramah gitu ya, tidak mudah marah, tidak mudah kesal, peduli dan sabar dalam melaksanakan pelayanan publik secara efektif. Kemudian juga pada aspek ini peserta dituntut untuk bisa memilih jawaban yang menunjukkan sikap adil, cepat tanggap, memahami prosedur, syarat dan ketentuan, dan bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan publik sebagai penerima layanan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki gitu ya. Oke, kita akan langsung bahas untuk soal yang pertama. Anda adalah seorang petugas customer service pada sebuah rumah sakit milik pemerintah. Sebagai seorang customer service, Anda selalu sibuk dalam melayani masyarakat. Saat sedang bekerja, Anda kedatangan seorang nenek tua yang menjelaskan bahwa cucunya sedang sakit dan sedang ditemani ibunya di ruang perawatan. Untuk meringankan biaya, dia bertanya tentang prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk persyaratan rawat inap cucunya tersebut. Anda telah menjelaskan tentang prosedur penggunaan BPJS beberapa kali kepada nenek tua dengan bahasa yang mudah dimengerti, namun sepertinya nenek tua tersebut masih tampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS. Bagaimana sikap Anda? Nah, di sini ada 5 opsi jawaban ya. Jadi kita harus memilih jawaban yang paling tepat ya. Karena bisa jadi nanti kalau soal TKP ini biasanya semua jawabannya bisa jadi betul ya, tetapi kita harus memilih jawaban yang paling tepat yang skornya itu yang paling tinggi, ya kan? Nah, coba kita lihat dulu untuk jawaban yang A. Di sini katanya meminta rekan kerja lainnya yang lebih berpengalaman untuk menjelaskan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan kepada nenek tua tersebut. Nah, menurut saya ini jawaban kurang tepat ya. Alasannya adalah ya karena tindakan tersebut tentu saja menunjukkan bahwa Anda belum memiliki kompetensi yang optimal sebagai seorang customer service, sehingga Anda harus meminta rekan kerja lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud. Otomatis yang A ini kita langsung coret saja. Kemudian yang B, menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami agar nenek tua tersebut mengerti apa yang sedang Anda jelaskan. Menurut saya, jawaban yang B ini juga kurang tepat. Karena pada soal dikatakan bahwa Anda, gini ya, nah ini kalimatnya tadi, Anda telah menjelaskan tentang prosedur penggunaan BPJS itu beberapa kali, ya kan, beberapa kali kepada nenek tua dengan bahasa yang mudah dimengerti. Namun nenek tua tersebut masih tampak kebingungan. Jadi menurut saya jawaban yang B ini juga bukan merupakan solusi ya. Karena kita sudah menjelaskan berkali-kali tetapi juga tidak bisa dipahami dan masih kebingungan juga neneknya gitu ya. Jadi yang B itu juga tidak tepat. Kalau yang C, menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan nenek tua tersebut. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu proses pengurusan penggunaan BPJS Kesehatan dari awal sampai tuntas. Nah, yang C ini juga kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena tugas Anda ya, lihat posisi Anda di sini sebagai siapa?
Posisi Anda di sini itu adalah sebagai customer service. Nah, lihat lagi tugas customer service itu sebagai apa? Tugasnya itu kan adalah mendengar gitu ya, menjelaskan dan memberikan solusi kan terhadap pertanyaan dan pengaduan yang dialami oleh pelanggan. Bukan mengurus sendiri secara teknis rangkaian tahapan tersebut dari awal sampai akhir ya kan. Jadi menurut saya jawaban yang C ini kurang tepat ya, karena di sini ada kata Anda akan membantu proses pengurusan. Nah, saya ini tidak tepat. Kalau yang D, meminta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. Oke, saya rasa yang D ini lebih tepat ya. Kita simpan dulu. Kita langsung baca untuk poin E dulu ya. Menjelaskan secara detail tahapan-tahapan berkaitan dengan prosedur penggunaan BPJS. Saya rasa poin yang E ini sama dengan poin yang B dan C ya. Saya rasa yang E ini juga tidak tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah yang D. Meminta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. Ini adalah langkah yang paling tepat yang dilakukan oleh seorang customer service. Berikutnya, Anda merupakan seorang pegawai di suatu instansi pemerintah. Pada suatu pagi, Anda hampir terlambat masuk kerja dan melaksanakan absensi fingerprint karena adanya perbaikan jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan. Saat Anda hendak buru-buru menuju tempat fingerprint, seorang warga masyarakat menghampiri Anda dan menanyakan loket pelayanan. Bagaimana sikap Anda? Yang A, mengantar warga masyarakat tersebut ke loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Menurut saya, jawaban yang A ini tidak tepat atau kurang tepat ya. Karena kalau Anda harus mengantar masyarakat tersebut ke loket pelayanan terlebih dahulu, kemudian melakukan absensi fingerprint, ada peluang Anda untuk terlambat itu sangat besar sekali ya. Jadi jawaban yang A menurut saya tidak tepat. Kemudian yang B, memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Nah, perbedaannya A dan B ya. Kalau A ini kan dia mengantar warga masyarakat tersebut. Tapi kalau yang B memberitahu warga masyarakat. Nah, jadi berbeda ya. Jadi menurut saya ini bisa jadi adalah jawabannya. Tapi kita simpan dulu karena kita mencari jawaban yang paling tepat ya. Kemudian kalau untuk yang C, mengajak warga masyarakat ke tempat absensi fingerprint sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarnya ke loket pelayanan. Nah, ini menurut saya ini juga bukan solusi ya, atau bukan jawaban yang tepat. Karena kan di sini dikatakan bahwa warga masyarakat itu hanya ingin menanyakan loket pelayanan saja ya, bukan minta diantar ya kan. Kalau di sini kalau kita lihat yang C itu ada kata-kata mengantarnya ke loket pelayanan. Nah, menurut saya ini yang C sudah pasti ini tidak tepat ya, karena di sini dia hanya menanyakan saja di mana loket pelayanan. Jadi yang C kita bisa langsung coret. Yang D, menyapa warga masyarakat tersebut, kemudian Anda bergegas ke tempat absensi fingerprint. Nah, menurut saya kalau hanya sekedar menyapa juga tidak bisa memberikan solusi ya. Yang D sudah pasti juga salah. Yang E, menyuruh warga masyarakat menunggu di tempat tersebut sampai Anda selesai fingerprint dan mengantarnya ke loket pelayanan. Nah, menurut saya poin E dan poin C ini sama ya. Ada kata-kata mengantarnya ke loket pelayanan. Nah, lihat lagi konteksnya bahwa dia tidak minta diantar, tapi hanya menanyakan loket pelayanan saja gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ya B, memberitahukan warga masyarakat arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Karena kalau hanya sekedar memberitahu saja, saya rasa tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya, kalau dibandingkan kita harus mengantar ke sana. Oke? Nah, itu menurut pendapat saya ya. Mungkin dari sahabat excellent lainnya punya jawaban yang berbeda, bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar ya, berdasarkan beserta dengan alasannya. Kita lanjutkan lagi soal yang ketiga. Nah, Anda adalah seorang kepala instansi di suatu instansi pemerintah. Ketika Anda ke kantor, tiba-tiba seorang warga masyarakat menghampiri dan mencaci maki karena pelayanan di instansi pemerintah yang Anda pimpin itu buruk. Bagaimana sikap Anda? A, berusaha tidak marah meskipun dicaci maki dan tetap mendengarkan keluhannya. Oke, ini jawabannya bisa jadi betul ya. Kita simpan dulu. Yang B, tetap tersenyum dan tetap mendengarkan keluhannya. Oke, bisa juga ya yang B, kita simpan juga. Yang C, menasihati warga masyarakat tersebut agar tidak boleh mencaci maki. Oke, kemudian kalau menurut saya yang C ini kita langsung coret ya, menasihati warga masyarakat tersebut agar tidak boleh mencaci maki. Saya rasa tidak tepat ya.
Kemudian yang D, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Atau E, menahan emosi dan mendengarkan keluhannya. Nah, jadi kalau kita lihat poinnya A, B, D, dan E ini hampir sama gitu ya, tapi kita harus memilih jawaban yang paling tepat. Kalau menurut saya pribadi, jawaban yang paling tepat di sini itu adalah poin yang D ya, yaitu meminta maaf dan mendengarkan keluhannya, karena itu adalah cara yang paling bijaksana yang dilakukan oleh seorang kepala instansi dari suatu pemerintahan kalau seandainya mendapatkan keluhan terhadap pelayanan yang dilakukan di instansi pemerintahan yang kita pimpin. Ya, dibandingkan dengan poin A, B, ataupun E ya. Jadi yang D ini lebih bijaksana, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Oke. Kemudian yang keempat, saat saya melayani pelanggan, seorang ibu-ibu menyerobot antrian dan meminta pelayanan dengan segera karena dia lelah sudah mengantri terlalu lama. Sikap saya memintanya untuk kembali ke antrian. Nah, oke, ini terkait juga dengan pelayanan publik ya. Lihat posisi kita di sini sebagai siapa? Sebagai seorang pelayan ya. Jadi melayani sebuah pelayanan publik gitu ya. Dan ada suatu kondisi di mana ibu-ibu ketika Anda sedang melayani itu ada seorang ibu-ibu yang menyerobot antrian. Nah, kalau Anda mengalami situasi yang seperti ini ketika sedang melaksanakan tugas melayani, tiba-tiba terjadi hambatan. Ini kan termasuk dalam hambatan ya ketika bekerja gitu ya. Nah, berarti Anda diminta untuk bisa mencari solusi dari hambatan tersebut. Nah, itu kata kuncinya. Nah, jadi ketika sedang melayani, tiba-tiba terjadi hambatan yang tidak diinginkan, yaitu ibu-ibu menyerobot antrian tadi. Jadi kita harus bisa memberikan solusinya. Kita lihat dulu ya, yang A memintanya untuk kembali ke antrian. Menurut saya ini tidak tepat karena tidak ada solusi yang diberikan di sini. Yang B memintanya untuk kembali ke antrian dan tetap melayani sesuai antrian ini juga tidak tepat ya, karena juga tidak memberikan solusi di sini. Kemudian C meminta izin pada antrian yang dia lewati untuk melayaninya terlebih dahulu. Oke, saya rasa ini bisa jadi jawaban ya, kita simpan dulu yang C. Atau D mendiamkannya dan tidak memperdulikannya. Ini juga tidak bisa, maksudnya tidak tepat ya, dan tidak memberikan solusi juga di sini. Kemudian atau E, meminta teman untuk melayaninya. Ini sudah pasti salah ya. Ini terkait dengan kompetensi dan profesionalisme pekerjaan ya. Nah, jadi yang paling tepat ya dari A, B, C, D, E ini ya paling tepat adalah yang C, meminta izin pada antrian yang dia lewati untuk melayaninya terlebih dahulu. Nah, kelihatan ya ada solusi yang coba kita berikan untuk menghadapi kendala atau masalah-masalah saat memberikan sebuah pelayanan. Berikutnya lagi, soal yang kelima. Seorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap, padahal ia datang dari tempat yang sangat jauh. Sikap Anda, nah ini ya, ini terkait juga dengan pelayanan, dan terkait juga di sini ada semacam kendala ya atau hambatan yang dihadapi saat melakukan pelayanan. Kendalanya itu ya tadi, ketika pelanggan atau tamu itu tidak membawa syarat-syarat yang lengkap sesuai dengan apa yang sudah diprosedurkan. Kita lihat jawaban yang paling tepat yang mana? Yang A, menolak dan memintanya kembali saat syarat sudah lengkap. Nah, saya rasa ya bisa jadi ya, kita simpan dulu yang A, menolak dan memintanya kembali saat syarat sudah lengkap. Yang B, melihat syarat-syarat yang kurang, barangkali masih bisa diberikan pelayanan. Nah, ini sudah pasti langsung kita silang saja, karena dari teks di atas atau dari konteksnya tadi sudah diberitahukan bahwa dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap. Nah, ya. Jadi yang B bisa langsung kita coret saja. Yang C, berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. Oke, yang C ini saya rasa juga bisa kita simpan dulu ya. Yang D, langsung memberikan pelayanan karena kurangnya syarat itu biasa. Nah, ini juga udah pasti langsung disilang ini. Kemudian karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian yang E, langsung memberikan pelayanan karena kasihan dia sudah datang dari jauh. Nah, ini juga menurut saya bukan jawaban yang tepat ya. Karena di sini kita harus bekerja juga berdasarkan aturan ataupun prosedur yang ada ya, bukan berdasarkan pada rasa kasihan gitu ya. Oke, kemudian di sini kita sudah coret beberapa jawaban yang menurut kita tidak tepat. Nah, jadi yang tidak kita coret tadi kan adalah A dan C. Menurut saya
yang paling tepat itu adalah C. Kenapa C? Ya C ya, berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. Ya, dibandingkan dengan menolak dan memintanya kembali, itu sepertinya tidak ada solusinya gitu kan. Tapi pada poin C terlihat ada solusi yang coba kita tawarkan gitu ya. Ada semacam action yang kita lakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala yang kita hadapi itu. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat itu adalah C. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. Oke, sahabat excellent, semoga bermanfaat ya dengan adanya 5 soal tadi. Nanti saya akan coba kumpulkan beberapa soal-soal FR TKP tahun-tahun sebelumnya. Kita akan bahas kembali di channel ini. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.